Kalau dalam konteks kita persetubuhan itu seperti misalkan adanya penetrasi gitu, Hmm. adanya benang masuk dalam jarum. Dalam konteks konteks begini, apa pembuktiannya? Dia misalkan check in nih, ternyata dia hanya main kartu di dalam. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Twitter, Instagram, semua rame minggu lalu gara-gara ada banyak portal berita yang ngomongin soal pasal yang ada di RKUHP. Salah satu pasalnya berbunyi, apabila ada pasangan yang check-in di hotel dan belum menikah, itu terdapat ancaman akan dipenjara dan juga didenda. Ini tuh bikin banyak masyarakat heboh ya, nggak cuman masyarakat biasa aja, bahkan Persatuan Hotel Indonesia juga sedikit terguncang dalam tanda petik dengan kebijakan ini, dan kita sebenarnya pengen ngulik nih, apakah sebenarnya pasal yang dibahas sama banyak orang dan viral ini tuh sudah terlalu mencampuri ruang privat masyarakat, dan sebenarnya penerapannya seharusnya gimana. Selamat datang di Suara Akademia, podcast mingguan dari The Conversation Indonesia. Saya Muhammad Syarif, podcast produser dari The Conversation Indonesia, dan buat kali ini kita bakal ngobrol sama dosen dari Fakultas Hukum UGM, ada Mas M. Fatahillah Akbar, bisa dipanggil Mas Akbar. Halo Mas Akbar, apa kabar Halo Mas? Mas Syarif, Alhamdulillah baik Mas Syarif. Mas, ini viral banget nih Mas, portal berita kayaknya ngebahas semua, apa ya, ngebahas soal pasal ini loh Mas, soal check-in di hotel bagi pasangan di luar nikah. Sebenarnya kalau misalnya buat orang awam nih, bunyi pasal itu kayak gimana sih Mas, spesifiknya? Baik, jadi gini, kalau dalam konteksnya sebenarnya tidak hanya check-in ya, itu bagaimana media mengulasnya agar agar menarik dan semua orang perhatian. Karena pasal ini banyak tidak dibahas karena orang banyak bahas penghinaan presiden lah, penghinaan lembaga dan lain sebagainya. Tetapi ada pasal ini nih perzinahan yang luput gitu. Hmm. Sebenarnya di aturan RKUHP itu yang diatur bukan bukan tindakan check-in ya, tapi persetubuhannya. Jadi Hmm. setiap orang yang melakukan persetubuhan bukan dengan suami atau istrinya dipidana selama 1 tahun penjara. Hmm. Jadi konteksnya itu perzinahan. Nah, ini sebenarnya memperluas Mas dari yang ada di sekarang. Kalau di sekarang kita perzinahan itu haruslah orang yang sudah punya ikatan perkawinan. Jadi kalau sudah menikah, Hmm. dia melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bukan istrinya, itu bisa dipidana. Nah, bedanya di RKUHP dia belum menikah pun kalau melakukan persetubuhan itu bisa. Nah, salah satu modusnya kan dengan check-in. Tetapi Hmm. ya tidak sesederhana itu gitu Mas Syarif. Oke, jadi sebenarnya bukan soal check-in di hotel, tapi persetubuhannya itu ya, perzinahannya ya Mas ya? Betul, jadi lebih kepada perzinahannya. Jadi dalam konteksnya persetubuhannya antara siapapun, mau dia check-in di hotel, mau dia di kos-kosan, mau dia di mobil juga misalkan, itu bisa kena. Nah, ini yang bisa menjadi pertanyaan gitu. Oke, tapi kan di KUHP yang sekarang itu udah ada, Mas. Sekarang kan juga muncul lagi kan ya. Jadi artinya bakal ada dua gitu. Konsekuensi penerapannya gimana nih? Soalnya kan jalannya barengan dua gitu, Mas. Apakah yang sebelumnya gugur atau gimana nih? Oh iya, kan kalau yang di KUHP sekarang itu kan yang berlaku adalah satu ini yang saya katakan dia hanya untuk yang sudah menikah. Jadi Hmm. kalau dia belum menikah, dia mau bersetubuh atau sekarang seperti apa, dia tidak ada ikatan perkawinan apapun, it's a legal thing gitu. Jadi itu Hmm. legal aja gitu. Tetapi gini kan RKUHP ini akan hak lahir, KUHP yang sekarang itu totally nggak akan dipakai lagi. Jadi RKUHP yang baru ini menggantikan secara keseluruhan. Makanya namanya pembaharuan universal. Jadi dia membaharui secara universal KUHP kita yang ketinggalan ini, yang peninggalan Belanda sama sekali tidak akan dipakai lagi gitu. Jadi yang berlaku adalah KUHP yang baru nanti. Oh, oke. Nah, tapi kan kalau misalnya kita ngelihat dari pasalnya ini juga banyak yang ngomong di portal-portal berita gitu nih Mas Akbar, kalau Iya. ini sebenarnya nggak bisa sembarang nangkep ya, harus ada delik aduannya dulu gitu. Jadi kalau Oke. misalnya, jadi kalau nggak ada yang lapor atau orang potensi buat ngelaporin dikasih tutup mulut dan tanda petik, actually aman dong sebenarnya, atau gimana Mas? Jadi betul, betul, betul. Ya, jadi ini deliknya adalah delik aduan absolut. Apa maksudnya delik aduan absolut? Perkara ini hanya dapat diproses kalau orang yang ditentukan berdasarkan undang-undang mengakukan pengaduan. Hmm. Jadi sederhananya digariskan dua tuh dalam pasal 415 RKUHP. Ini delik aduan satu. Jadi delik aduan itu kan yang boleh mengadukan adalah korbannya.
Hmm. Contoh ketika dia terikat perkawinan, maka hanya suami atau istri yang dapat mengadukan. Pasal 415 ayat 2. Jadi kalau misalkan istrinya selingkuh nih, melakukan persetubuhan, ya dia bisa nih laporkan gitu. Dia bisa Hmm. melaporkan sebagai suami ataupun sebaliknya. Yang kedua, kalau dia tidak terikat perkawinan siapa? Nah, ini yang menarik. Ada orang tua atau anak. Jadi misalkan dia janda atau duda punya anak, anaknya menemukan, wah bapak kok melakukan hubungan padahal tidak menikah gitu. Nah, itu dia boleh Hmm. mengadukan. Atau orang tua. Jadi orang tua menemukan anaknya, kamu kok melakukan hubungan tanpa pernikahan. Jadi orang tuanya melaporkan. Memang agak lucu juga sih didengarnya Hmm. gitu. Jadi nanti Oke. gini, ini sebagai ilustrasi Mas Sarif. Hmm. Jadi misalkan ada orang tua, kita misalkan orang tua menemukan anaknya melakukan hubungan persetubuhan Hmm. tanpa pernikahan. Jadi dalam pacaran dia melakukan, kok kamu melakukan itu ya? Nah Hmm. itu si orang tua itu bisa mengingatkan dia dengan cara yang wajar, atau dia bisa melaporkan, mengadukan hal tersebut ke kepolisian karena orang tua menjadi delik aduan. Tapi kalau misalkan temannya menemukan, saya mau laporkan kamu nggak boleh. Atau polisi mau langsung sergap aja tanpa ada pengaduan nggak boleh gitu. Harus ada pengaduan. Oh, oke. Jadi kayak misalnya mungkin banyak yang mengkaitkan pasal ini kan sama gerebekan dalam tanda petik ya Mas ya. Ya, Nah, itu gimana tuh Mas? Apakah memang polisi nggak bisa asal sergap gitu ya buat dikenain pasal ini atau gimana? nggak bisa, nggak bisa. Jadi dia harus melibatkan orang pengadunya. Contoh misalkan, nih suaminya selingkuh nih, si istri kemudian dia lapor ke kepolisian, saya sudah mengikuti nih Pak, mereka akan check in di hotel ini. Nah itu boleh karena memang Hmm. dia adalah korban yang boleh mengadukan. Tapi kalau temennya nih, kita mau gerebek dia nih karena dia melakukan ini nggak boleh, karena dia bukan merupakan orang yang dicantumkan di situ. Atau misalkan orang tua mau menggerebek anaknya, nah itu boleh. Tapi kalau di luar pada itu misalkan tantenya, pamannya, sepupunya, karena dia tidak diatur di dalam undang-undang itu, maka mereka tidak berhak mengadukan. Gitu. Oke. Jadi memang lebih ke perzinahannya ya, bukan soal perkara check-in-nya dan juga yang ngadu pun juga Ya, bukan orang sembarangan ya. nah itu pun yang Mas Arief itu yang menjadi sulit karena di sini kata-katanya adalah persetubuhan. Hmm. Jadi itu pun sulit pembuktiannya. Kalau dalam konteks kita persetubuhan itu seperti misalkan adanya penetrasi gitu, Hmm. adanya benang masuk dalam jarum. Dalam konteks konteks begini, apa pembuktiannya? Dia misalkan check in nih, ternyata dia hanya main kartu di dalam gitu. Itu menurut saya sulit untuk dikatakan dia memenuhi perzinahan. Atau Oke. misalkan dia melakukan apa, kerja kelompok gitu, benar-benar ada kerjaan gitu dan lain Hmm. sebagainya. Nah, itu sulit untuk mengatakan dia melakukan perzinahan. Jadi pembuktiannya juga tidak mudah. Iya, agak-agak tricky ya kalau misalnya ngelihat dari perzinahannya itu. Tapi Mas, ngelihat di Twitter ketika pasal ini rame, banyak banget yang bilang kalau misalnya pasal ini tuh sudah terlalu mencampuri ranah privat. Mas Akbar nanggepinnya gimana nih, Mas? Ya, ya, ya itu memang perdebatan juga ya. Dalam konteks ini memang salah satu konteksnya hukum pidana itu kan bersifat publik ya. Hmm. Jadi hukum pidana itu bersifat publik, maka dia seharusnya menyeimbangkan tiga hal, yaitu adanya kepentingan negara, adanya kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu. Hmm. Dalam konteks ini hak privat itu pasti diatur, tapi dia mengentingkan kepentingan individu kan. Kayak contoh misalkan KDRT. KDRT kan bersifat privat juga. Tapi kenapa dia diatur? Karena kalau KDRT dibiarkan, dia akan mengganggu masyarakat juga. Jadi ada kepentingan masyarakat, akan mengganggu negara juga dalam melindungi kaum rentan misalkan. Hmm. Jadi harus diatur nih sebagai perbuatan pidana. Nah, dalam konteks ini merugikan masyarakatnya dalam konteks apa? Nah, ini yang menjadi perdebatan. Oke. Contoh dalam agama, kaum agama itu mengatakan bahwa mereka dirugikan karena dalam kepercayaan beberapa agama, kalau melakukan hubungan seksual itu 40 rumah ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur juga berdosa gitu kan, ada argumentasi Hmm. seperti itu. Maka mereka berargumentasi ini juga melanggar. Cuma dalam konteks negara yang sekarang seperti ini, perkembangannya sudah seperti ini, apakah masih relevan menggunakan argumentasi tersebut? Karena memang ini sangat jauh masuk ke ranah privat gitu. Jadi, tetapi gini ya argumentasinya juga Mas Syarif. Selain daripada agama tadi, ada yang mengatakan tingginya angka aborsi, kemudian tingginya angka
penyakit menular seksual juga jadikan argumentasi. Mhm. Cuma kan apakah masalah ini harus diselesaikan dengan pidana atau bisa dengan edukasi? Kalau menurut saya sih edukasi dulu, seks Hmm. edukasi sejak dini dan lain sebagainya itu menurut saya lebih menjadi solusi ya daripada memidana yang kita tidak tahu apakah itu akan menyelesaikan masalah atau tidak. Begitu Mas Arif. Oke. Masa iya semua kamar dipasang CCTV gitu ya Mas ya? Nah, itu kan jadi susah gitu. Nanti apakah iya, tapi karena ini delik aduan sebenarnya Hmm. kalau ada yang check in di hotel kemudian mereka melakukan hubungan sebenarnya hotelnya juga tidak akan kena permasalahan sih. Oke. Jadi ya itu tanggung jawab masing-masing. Tapi menurut saya ini satu hal lagi, ini terlalu overblasting. Jadi kalau Hmm. misalkan ini diproses, ini kan nambah-nambahkan pekerjaan penegak hukum. Padahal kan penegak hukum harusnya mencari pencuri, perampok, dan lain sebagainya, kejahatan-kejahatan yang lebih besar daripada sekedar ngurusin orang yang melakukan hubungan seksual suka sama suka gitu. Tanpa ada Mhm. paksa. Kecuali ada paksaan ya, kita masuk ke Ya. dalam kekerasan seksual gitu. Oke, tapi sebenarnya tadi Mas Akbar juga udah nge-mention kalau misalnya ini sudah apa ya ranah privat juga gitu, Mas. Kalau kita berbicara soal apa ya sejauh mana gitu, Mas? How far idealnya gitu hukum positif itu bisa ngatur atau masuk ke ruang privat nih, Mas? Ya itu tadi, bagaimana kita menyeimbangkan juga dengan kepentingan bangsa. Jadi hak privat ini, hal yang privat ini bisa berakibat kepada kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa. Nah ini memang sangat subjektif juga kita melihatnya. Contoh kayak narkotika. Kenapa penyalahgunaan narkotika ini menjadi perdebatan juga sih sampai Hmm. sekarang juga masih diuji juga. Kenapa penyalahgunaan narkotika itu harus dipidana? Karena nanti takutnya dia menyalahgunakan narkotika, kemudian jadi mencuri atau menyakiti orang lain di dalam masyarakat di situ dan merugikan negara juga. Gitu. Jadi harus ada yang dilihat seperti itu. Kayak aborsi juga, aborsi kan masalah privat juga berkaitan dengan hubungan janin dan ibunya. Kalau di negara lain, contoh kayak Belanda pun sudah menghapus aborsi, aborsi jadi sudah legal di sana. Tetapi kalau di Indonesia kenapa? Karena nanti dia berakibat kepada keturunan kita, kepada perkembangan bangsa dan lain sebagainya sehingga diatur. Cuma memang batasannya masih sangat tipis gitu. Hmm. Kayak contoh penghinaan deh, penghinaan itu kan sebenarnya harusnya masalah privat juga, bagaimana antara dua orang lah. Itu paling tidak hanya kelompok kecil. Tetapi karena dianggap negara kita negara ketimuran yang harus menjaga tidak boleh banyak penghinaan dan lain sebagainya, akhirnya dijadikan perbuatan pidana juga gitu. Cuma ya sama seperti kasus ini, perzinahan, penghinaan, penyalahgunaan narkotika itu menjadi perdebatan juga karena dianggap satu dia victimless, tidak ada korban, Hmm. kemudian atau korbannya dengan jumlah kecil dan kerugiannya juga tidak besar gitu. Apakah perlu pidana atau ada solusi lain? Karena dalam pidana itu ada namanya non penal policy atau kebijakan non pemidanaan gitu dengan misalkan edukasi, perkembangan sosial, pengembangan agama dan lain sebagainya. Begitu Mas Harip. Oke. Tadi Mas Akbar juga nge-mention tuh ada beberapa negara yang sudah apa ya, mungkin sedikit memisahkan gitu hukum yang positif, hukum yang buat publik sama yang di ruang privat gitu. Tadi kayak di Belanda udah ngelarang apa namanya, udah melegalkan aborsi. Terus Iya, juga mungkin ada beberapa negara yang sudah kalau tadi berbicara soal narkotika dan juga zat-zat adiktif lain, ada sudah beberapa negara yang mungkin mengizinkan ganja sebagai benda rekreasi gitu ya Mas ya. betul Nah, betul. nah, contoh-contoh lain mungkin nih Mas yang bisa dilihat lagi nih Mas Akbar. Ya kayak contoh perzinahan ini Heeh. mungkin hanya negara Islam ya yang bisa saya katakan negara Islam tuh bahkan tidak kayak di Malaysia itu namanya ada berkholwat. Itu cowok dan ini check in bisa kena nih. Jadi Hmm. cowok dan cewek berada di dalam ruangan tertutup itu sudah memenuhi delik tuh. Itu di Aceh Hmm. juga sudah ada tuh namanya berkholwat. Tapi kalau di negara-negara liberal lain kayak negara-negara lain ya misalkan kayak UK, US, Australia itu jelas sudah sama sekali bukan perbuatan pidana karena mereka sudah membatasi privat dan publik tadi. Bahkan kayak tadi rekreasi di Belanda juga ganja di berbagai tempat yang sudah dilegalkan mereka boleh mengganja di situ secara ya pokoknya ada batasnya lah. Tapi dalam konteksnya mereka bisa gitu di Hmm. Amerika juga di beberapa negara bagian juga sudah bisa. Kayak tadi contoh kasus perzinahan ini, kasus-kasus yang privat ini, saya rasa hanya di sebagian negara saja itu menjadi perbuatan pidana. Karena seharusnya pidana itu lebih mengurusi yang bersifat publik yang berdampak lebih luas gitu daripada sekedar yang berdampak
kecil, tidak menyeluruh dan juga bersifat privat. Begitu Mas Harip. Oke. Nah, what happened nih, Mas Akbar gitu? Dampak apa yang mungkin terjadi kalau misalnya ini hukum negara sama hak privat itu batasannya nggak jelas nih, Mas? Kan kadang-kadang mungkin kalau misalnya kita ngelihat kayak beberapa kasus di Indonesia, beberapa kali ada kasus yang kayaknya it's quite personal tapi bisa dipenjara gitu loh, Mas. Iya, iya, iya. Beberapa kali sering lihat kasus-kasus yang viral akhirnya muncul di TV lah, muncul di timeline Twitter lah gitu. Iya, iya. Sebenarnya banyak kasus viral misalkan dari konteks ada batasannya. Kita lihat dari nilai kerugian. Kalau memang nilai kerugiannya itu tinggi walaupun dia bersifat private, contoh misalkan penipuan antara dua orang tapi berkaitan dengan total kerugian lebih dari 100 juta, 200 juta, itu kan sesuatu yang perlu untuk diselesaikan secara pidana karena harus ada perlindungan. Jangan sampai terjadi lagi. Tetapi kalau misalkan penghinaan, misalkan ada orang yang protes di suatu grup WhatsApp seperti kasusnya Pak Saiful Mahdi di Aceh. Dia protes, ini ada sifat koruptif di dalam proses rekrutmen dosen. Tapi dia diproses, padahal itu sangat private. Nah, berkaitan dengan grup WhatsApp pekerjaan mereka aja. Tapi kok bisa masuk ke ranah proses? Nah, ini yang harusnya dibatasi nih. Hmm. Seharusnya yang seperti ini diselesaikan secara internal saja, tidak perlu melibatkan penegakan hukum yang bersifat publik gitu. Hmm. Karena satu fitnya juga cost-nya berapa sih biaya proses peradilan ini? Benefitnya apa kita memproses dia gitu. Karena pada akhirnya Saiful Mahdi juga walaupun sempat dipidana akhirnya dapat amnesti juga. Jadi presiden harus turun tangan untuk suatu kasus yang timbul dari suatu grup WhatsApp kan nggak make sense gitu. Hmm. Gitu sih. Jadi harus dilihat kerugiannya juga buat banyak orang gitu ya, Mas ya. Kalau cuma kayak hal-hal personal kayak ejek-ejekan terus tiba-tiba undang-undang ITE penjara. Kan Nah, banyak kayak iya gitu tuh. betul. Betul, betul itu ya. Makanya menurut saya itu harusnya sudah tidak bisa gitu. Jadi saya setuju sih pasal penghinaan itu dihapus. Tetapi banyak orang mengatakan ini kita negara budaya mana nih. Kita pasal penghinaan ada saja. Netizen kita kayak apa tuh ya kan di sosial media kan udah banyak penghinaan. Dia bilang, tapi saya bilang ini berarti solusinya bukan hukum. Solusinya adalah kita memberikan edukasi bagaimana cara berbudaya dalam suatu sosial media gitu. Oke, bukan penjara, penjara, penjara. Kayaknya hobi banget ya kita kalau nggak suka dikit penjara, Iya nggak suka betul. dikit penjara. Akhirnya penjara kita penuh dengan hal-hal yang remeh-temeh gitu. Kan nggak lucu juga kayaknya, Mas Akbar ya. Kamu di penjara kenapa? Iya nih salah nge-tweet, salah mention orang. Iya betul, salah ngatain gitu ya. Karena Nah, bikin tapi konten YouTube. dia itu nggak seru banget sih. Tapi nih Mas Akbar, ini kan kayaknya kalau kita ngelihat KUHP yang berlaku saat ini, bahkan RKUHP yang banyak yang bilang ini sudah draft final ya Mas ya kalau kita ngikutin ya. Iya, iya, Ah, iya. Tetapi ya ini kan yang draft 4 Juli yang di-share ke publik ya. Di hmm, mana DPR menerima 6 Juli. Tetapi sepertinya akan banyak perubahan karena kan kemudian ada perintah untuk melakukan meaningful participation dari masyarakat. Jadi Kemenkumham itu keliling belasan provinsi untuk menerima masukan. Nah, kayaknya dari masukan-masukan itu akan ada perubahan nih untuk oke. beberapa hal. Tapi saya juga kebetulan belum tahu juga. Nanti kita akan diumumkan mungkin sebelum disahkan. Tapi bulan November ini kemungkinan besar akan disahkan. Oke, I see. Mm-mm. Dari draft terakhir yang Mas Akbar baca nih Mas, apakah Ya, masih ada pasal yang mungkin mencampuri urusan privat masyarakat terlalu dalam atau mungkin ada potensi nih Mas batasin hak atas privasi masyarakat? Apakah masih ada Mas? Kan kayaknya ih, beberapa waktu yang lalu banyak banget protes tolak RKUHP gitu-gitu loh Mas. Masih ada nggak sih Mas? ya sebenarnya masih ya masih banyak yang bisa diperdebatkan ya. Contoh tadi kan kita perzinahan. Selain dari pasal perzinahan, itu juga ada kumpul kebo. Hmm. Jadi setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Jadi kalau dia hidup bersama sebagai suami istri itu juga kena pidana tuh. Hmm. Kemudian juga ada pasal tadi yang penghinaan gitu ya konteksnya. Tetapi sebagian besar sih sudah bersifat publik ya kalau kita lihat. Tapi memang ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dicek lebih jauh lagi kayak tadi perzinahan, kumpul kebo, kemudian penghinaan gitu ya yang masih harusnya cukup diselesaikan secara privat gitu. Mhm.
Oke, mantap banget nih. Jadi intinya kalau berbicara pasal yang viral, ya itu bukan cuma perkara check-in hotel ada cowok cewek pasangan di luar nikah, tapi perzinahannya dan tidak sembarang orang bisa mengadu ya Mas ya. Betul, hanya spesifik orang yang bisa mengadu. Oke, Mas Akbar ada yang ingin disampaikan lagi kah Mas? Saya rasa cukup lah, mudah-mudahan bermanfaat untuk para pendengar ya. Bisa mengetahui lebih dalam lagi tentang check-in di hotel. Ya, aman kok aman. Tapi ingat ya jangan melawan hukum yang berlaku. Iya, Intinya iya, gitu aja iya, sih iya. guys, Mas. Betul, betul, betul. Oke, kalau gitu Mas Heeh. Akbar, terima kasih buat waktunya di kesempatan kali ini Mas. Ini enlighten me banget karena ya isunya sampai sekarang masih bergulir gitu loh Mas. Apalagi soal hak privasi masyarakat. Habis itu kayak takutnya bakal diopres gimana-gimana. Ternyata enggak kayak gitu ya Mas ya. Siap, 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 siap. Terima kasih, Oke. Mas. Sama-sama, kalau begitu Sobat Isi ID buat tahu informasi lebih lengkapnya dari The Conversation Indonesia, kamu bisa buka website kami di theconversation.com/id dan forget to follow our social media, itu ada di @conversationidn, itu Twitter, ada TikTok, ada Instagram juga, dan dengerin Suara Akademia itu setiap Kamis bakal publish di Spotify. Saya Muhammad Syarif, ngucapin terima kasih buat yang udah dengerin, kita ketemu lagi di next episode.